Pak Kris, slide-nya Slide-nya kenapa kok? ketutup. Oh iya, saya kok tidak bisa keluar. Saya ulangi aja. Silakan dibaca Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Selamat datang buat Vide. Oke, jika udah baca, kita mau doa dulu ya guys. Yuk, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari ini. Apabila sebentar lagi kami mau bersama-sama belajar, kiranya Tuhan yang menyertai proses pembelajaran kami. Terima kasih ya Allah. Amin. Oke, kita sama-sama mau ngomongin soal perjalanan menuju Emmaus. Jika bila dari judulnya, mungkin kita akan bertanya, di manakah Emmaus? Bagi yang punya Alkitab konvensional, bisa dilihat di bagian belakang, di bagian petanya, adakah yang menemukan Emmaus? Nanti tolong dibantu ya Kok dan Gur, siapa tahu ada yang menemukan Emmaus. Adakah yang menemukan di mana Emmaus? Keterangan yang ada dalam Injil Lukas, Emmaus ini terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil ya, kalau bisa lihat di slide. Ini perkiraan para ahli menggunakan 7 mil tadi, hitungan 7 mil. Namun, menariknya kalau teman-teman lihat dalam slide ini, Emmaus dikasih tanda tanya. Mengapa demikian? Karena tempat ini belum ditemukan secara persisnya itu di mana. Jadi masih menjadi perdebatan tempat yang bernama Emmaus ini benar-benar ada situsnya secara arkeologis atau ini cuma ya entah berantah gitu. Belum ada yang menemukan sampai saat ini saya baca ensiklopedia Alkitab yang keluaran 2018, belum ada tempat yang benar-benar menunjukkan di mana itu Emmaus. Lalu mengapa Injil Lukas menyebutkan tempat yang keberadaannya ini tidak terkonfirmasi seperti itu ya. Menurut teman-teman, kenapa sih kok nama Emmaus ini masuk dalam Injil Lukas? Padahal menurut penelitian arkeologis, tempat ini tuh masih ya nggak jelas tempatnya di mana. Adakah yang punya ide atau mau meng-unmute mikrofonnya? Sepertinya mungkin belum punya. Lagi, Pak Kris. Oh, pertanyaannya, tempat Emmaus ini secara arkeologis belum ditemukan secara pasti di mana keberadaannya. Hanya keterangan dalam Injil Lukas bahwa ia 7 mil dari Yerusalem. Tapi 7 mil itu menunjukkan area yang cukup luas. Kalau tempat ini secara arkeologis itu masih belum terkonfirmasi, lalu kenapa ada nama Emmaus dicantumkan atau dicatut dalam Injil Lukas?
Ada yang mau berpendapat? Kenapa sih harus Lukas mencantumkan nama Emmaus padahal kotanya ini belum tentu ada gitu? Oke, jika mungkin belum punya kepikiran ya. Nah, apa pesannya ketika sebuah tempat ini tidak diketahui keberadaannya? Yang mau dikatakan dalam Injil Lukas bahwa perjalanan Kleopas dan temannya ini merupakan perjalanan menuju pada hal yang tidak berarti. Kita tahu mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka mengenai penyaliban Kristus. Bahkan kalau kita membuka versi sinoptiknya, dalam Injil Yohanes disebutkan istri dari Kleopas itu hadir dalam peristiwa salib. Ketika mereka merasa bahwa guru mereka ini hilang, guru mereka ini sudah tiada, bahkan kabar baik mengenai kebangkitan Kristus pun mereka tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran. Karena perasaan sakit hati, perasaan kecewa, perasaan putus asa itu lebih mengalahkan harapan mereka, lebih mengalahkan iman mereka terhadap Kristus yang bangkit. Sehingga perjalanan menuju Emmaus adalah perjalanan menuju hal yang tidak berarti. Dan yang kedua, implikasinya adalah Emmaus dalam bahasa Ibrani berarti khamat. Bukan camat ya, adik-adik ya, bacanya ya khamat. Khamat ini berarti hangat. Jadi diasumsikan tempat yang berada di area 7 mil dari Yerusalem ini adalah tempat yang hangat, di mana banyak permandian air panas. Nah, kalau kita lihat ada sebuah ironi, mereka menuju ke tempat yang hangat, tapi hati mereka dingin, karena mereka merasa putus asa, mereka merasa sakit hati, mereka merasa kecewa. Seperti itu. Ini bayangkan seperti kita punya harapan yang besar akan seseorang atau sesuatu, tapi kemudian harapan itu hanyalah palsu, kosong, udah nggak ada apapun yang mesti diharapin. Terus ada berita, loh, enggak kok, harapan itu bener kok. Nah itu menjadi dilema. Menjadi dilema bagi mereka. Ini kenapa begitu ya? Seperti itu. Nah, kali ini saya mau tanya sama teman-teman, kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak begini, guys? Boleh sharing dong pas kapan, ketik di chat ya. Pengalaman ketika kalian merasa sudah pada titik terakhir kehidupan, pengalaman ketika putus asa, pengalaman ketika kecewa, pengalaman ketika kayaknya tuh sudah nggak ada lagi harapan buat kita, buat saya, buat siapapun gitu. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak gini? Kalau punya, boleh dong di-sharing, singkat aja. Pernah waktu seandainya Denis ditolak 7 wanita. Nah, seperti itu atau apapun. Boleh ketik di chat, boleh nyalain mikrofonnya. Ini pertanyaanku terdengar jelas nggak ya, guys? Kedengaran pasti kedengaran. Ayo pen, curhat pen, atau sharing pen. Pernah nggak sih kamu merasakan kalau sebuah waktu di mana senja dan kopi hanya teman utama gitu. Gak ada harapan, gak ada cinta, gak ada kehidupan. Adakah yang mau sharing? Atau semua sudah nulis di ini ya, di chat? Oke, nanti saya buka chat ya, kita lanjutkan dulu. Nah, apa yang menarik dari perjalanan ini?
Kalau kita lihat dalam teks Emmaus, dalam kondisi manusia yang putus asa, manusia yang kehilangan harapan, manusia yang nggak punya apa-apa itu, mereka benar-benar hancur. Bahkan kalau kita katakan dalam Injil, kita lihat dalam Injil Lukas, ada detail yang mengatakan mereka berjalan dengan wajah yang muram, dengan kegalauan, kekalutan, segala macam itu. Kalau kita lihat siapa sih yang PDKT duluan dalam kondisi manusia yang seperti ini, siapakah yang melakukan pendekatan? Menarik untuk dilihat bahwa yang pertama-tama mendekati Kleopas dan temannya adalah Allah itu sendiri. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif dahulu untuk mendatangi manusia yang dalam kondisi seperti itu. Allah lah yang menyapa terlebih dahulu. Allah lah yang hadir terlebih dahulu dalam kondisi kekecewaan yang seperti itu. Ini merupakan suatu narasi yang luar biasa dari perjalanan di Emmaus ini, bahwa ini mengingatkan kita dalam kondisi kita yang galau, kondisi kita yang hancur harapan, kondisi kita yang mungkin kesusahan, Allah lah yang menyapa kita terlebih dahulu. Allah lah yang hadir. Yang kedua, lalu bagaimana dengan respon manusia? Kalau kita tahu ketika Allah menyapa, bagaimana respon dari Kleopas dan temannya? Allah dipandang sebagai seorang asing dalam perjalanan itu. Mereka tidak mengenali itu adalah Kristus yang bangkit. Mereka memandang bahwa Kristus yang bangkit ini adalah seorang asing yang tidak tahu apa-apa, yang mungkin dia baru datang ke Yerusalem. Gambaran ini sedikit memberikan penggambaran bagi kita bahwa bisa saja kita pada tahap yang sama seperti Kleopas dan temannya. Kita sedang menyusuri jalan Emmaus, jalan yang ironi tadi, kita menyusuri harusnya kita bahagia, tapi kita tidak bahagia. Kita sedang dalam masa-masa sulit. Kemudian ketika Allah itu menyapa, kita tetap bertanya, di manakah Allah? Sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat-saat ini, di manakah Allah selama pandemi ini? Allah tidak ada. Allah menjadi orang asing dalam kehidupan kita. Kalau buat yang remaja, mungkin ini kayak kalian naksir seseorang udah mati-matian berjuang dan berusaha, ketika dia, aku kehujanan nih, gak ada yang jemput, mama papaku sedang di luar kota, terus kalian dengan hujan-hujanan bela-belain jemput si doi, terus doi selalu bilang, andaikan ya ada yang mencintai aku dengan apa adanya, apa yang mencintai aku dengan tulus, gak ada yang selama ini mencintai aku. Nah, terus lu anggap gua apa, Bambang, yang selama ini Oh sorry, oh Bambang nama papanya Tipen ya, lupa. Jadi kita tuh dianggap apa? Aku sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha menunjukkan keberadaanku, tapi kamu gak pernah nganggap aku ada. Nah ini mungkin yang dirasakan juga oleh Allah. Allah berusaha menyapa kita, Allah berusaha hadir di samping kita, tapi yang kita lakukan Allah tuh gak ada, Allah tuh gak peduli, gak ada peduli sama aku. Nah, dengan segala kebucinan kita update status, udahlah lebih baik aku mati saja karena Allah tak peduli denganku. Siapakah aku ini, hanya remah-remah peyek. Nah, itu kondisi yang seperti itu. Kita sering kali tidak menyadari keberadaan Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Sering kali kita menjadikan Allah ini hanyalah orang asing. Lalu kapan Kleopas menyadari kehadiran Allah? Jika kalian teman-teman semua lihat gambar ini, mungkin gambar ini gak asing ya. Kalau kita lihat meja, ada makan, ada Yesus. Ini mengingatkan kita pada peristiwa perjamuan malam terakhir. Ketika Yesus mereka desak untuk masuk ke dalam rumah mereka. Kita lihat ya, dari yang stranger, dari yang orang asing, yang dia nggak tahu apa-apa, tapi kemudian mereka ngobrol. Nah, setelah Yesus ini mau melanjutkan perjalanan, dalam istilah Jermannya itu digondeli
untuk tinggal bersama dengan Kleopas dan temannya. Ada transisi antara seorang asing tadi kemudian menjadi bagian dari keluarga. Karena pada zaman itu ketika kita duduk makan dengan seseorang lain, itu menunjukkan sebuah relasi yang dekat, relasi yang indah. Ada pergeseran dari orang yang asing menuju pribadi yang mulai dikenal. Kalau saat itu belum dekat, pribadi ini mulai dikenal. Lalu mereka duduk, mengucap syukur, berdoa, dan memecahkan roti. Saat itulah Kleopas menyadari kehadiran Allah. Apa yang mau dikatakan dari cerita ini, dari apa yang ditulis dalam Injil Lukas, bahwa ketika kita mulai bisa menjalin relasi yang dekat dengan Allah, maka kita akan menyadari kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah itu kadang dipahami dengan tidak tepat. Kita meminta Allah hadir dengan wujud yang spektakuler, dengan mujizat-mujizat yang ajaib-ajaib. Namun sebenarnya kehadiran Allah itu bisa dirasakan ketika kita sendiri punya inisiatif untuk mengalami itu. Ketika Tuhan sudah melakukan mujizat yang spektakuler pun, kalau kita tidak berinisiatif atau kita tidak berusaha mencari Allah, ya kita tidak akan menganggap itu sebagai bentuk kehadiran Allah. Kita mungkin hanya menganggapnya sebagai kebetulan, atau bahkan itu karena karena saya bisa melakukan itu, karena saya memang pintar jadi saya bisa begitu, karena saya kuat saya bisa begitu, karena saya hebat saya bisa begitu. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita bisa kita sadari, terus-menerus kita sadari ketika kita mengundang Allah untuk terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Tak hanya itu, kita juga perlu mengasah setiap disiplin rohani kita melalui sebuah persekutuan, supaya kita semakin kenal dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menyadari kehadiran Allah, kita tahu siapa itu Tuhan, kalau kita sendiri nggak pernah mencoba untuk dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab, kalau ke gereja ini WFH, ya nggak usah baca. Berdoa, ya cuma kalau makan. Maka tidak akan mungkin kita bisa menyadari kehadiran Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal Allah. Penglihatan akan kehadiran Allah, kesadaran akan kehadiran Allah, itu juga membutuhkan partisipasi manusia yang mau terus-menerus untuk mencari Allah dan meminta Allah untuk hadir dalam kehidupannya. Sehingga pengalaman bersama Allah itu adalah pengalaman yang nyata, pengalaman yang benar-benar mengubahkan, sama seperti halnya dengan Kleopas dan temannya ini. Martin Luther pernah mengatakan bahwa tidak semua orang bisa mengalami Allah yang bangkit. Mengapa? Karena mereka tidak cukup berani untuk meminta Allah hadir dan menyapa kehidupan mereka secara pribadi. Mereka cuma dengar kata orang, tapi tidak pernah mengalami hal itu sendiri. Maka bukan hal yang mustahil orang-orang yang cuma dengar dan tidak pernah mengalami ini menjadi orang-orang yang tidak percaya akan kehadiran Allah. Itu yang kita mau belajar dari teks Emmaus, bahwa kita tahu pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang senantiasa hadir. Namun bukan berarti Allah yang hadir itu selalu terlihat oleh kita. Kadang kita mengasingkan Allah karena mungkin kita memandang masalah kita jauh lebih besar, karena kegundahan kita lebih besar, sehingga kehadiran Allah cuma menjadi orang asing. Atau kita mungkin tidak mengharapkan kehadiran Allah. Yang aku harapkan tuh perhatian dari Dia, bukan perhatian dari Allah. Jadi Allah yang hadir itu terkikis atau tidak terlihat oleh kita sendiri. Dan yang kedua, untuk bisa mengalami Allah, maka kita harus berani untuk meminta Allah hadir dalam kehidupan kita, dan kita perlu berinisiatif untuk itu. Mulailah kenal Tuhan. Kleopas dan temannya bisa mengenal Allah melalui perjalanan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Mulailah kenal Tuhan dari firman-Nya. Kita mengenal Tuhan, kita senantiasa membangun persekutuan melalui doa, mungkin kita bisa melaksanakan doa berantai dalam kondisi-kondisi di rumah ini. Itu salah satu bentuk persekutuan. Dan juga melihat atau bersekutu dalam ibadah online. Karena kita percaya Allah itu maha hadir, maka bukan tidak mungkin kalau
Dalam Alkitab, 1 atau 2 orang berkumpul Allah hadir. Lalu bagaimana dengan saya yang hidup sendirian dengan Black Dandy? Ketika saya ibadah, apakah Allah juga hadir? Tentu Allah itu hadir, walaupun tidak hanya 2 atau 3 orang berkumpul. Nah, ada pertanyaan guys? Silahkan, saya stop sharing. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di-unmute mic-nya atau diketik di kolom chat-nya. Mungkin Kak Kris bisa memancing pertanyaan lagi. Oke, saya bacakan dulu ya. Keadaan putus asa, pas kerjaan banyak, laptop ngadal, seperti awal minggu lalu. Ini pasti kodeka ya kan? Pernah waktu sahabat ninggalin tanpa alasan yang jelas. Di situ kata teman sejati seakan menjadi halusinasi. Oh. Pernah masa-masa sekarang bingung mau kuliah di mana gara-gara kebijakan jadi berubah karena keadaan. Menarik sih, kan murid-murid Yesus sudah kenal Yesus lama, tapi kok setelah beberapa hari ketemu lagi udah nggak kenal. Lah, ini pertanyaan Denis menarik ya. Loh, mereka kan bersama-sama dengan Yesus. Mereka bisa kok nggak kenal ya sama Yesus ya? Ini kan sebuah kayak lelucon ya. Kok bisa ya mereka nggak kenal sama Yesus? Kalau saya membaca pertanyaan ini, ada 2 hal. Yang pertama, mereka selalu sama-sama Yesus aja, masih kadang gagal untuk mengenal Yesus. Bagaimana dengan kita? Yang tidak bersama-sama seperti mereka. Bisa saja kita menjadi murid yang gagal itu. Menjadi murid yang ya memang nggak ketemu. Dan yang kedua, ya karena mereka tidak menganggap bahwa mereka mungkin percaya dengan konsep kebangkitan. Tetapi Kristus yang bangkit itu sesuatu yang hard to believe gitu loh. Itu kayak next levelnya gitu. Kayak kita percaya orang mungkin bisa jalan di atas air. Tapi begitu saya bilang, saya bisa jalan di atas air, itu sesuatu yang berbeda. Jadi mereka percaya nih konsep kebangkitan karena di Yahudi kan juga ada. Percaya. Tapi begitu Yesus ini ngomong, saya akan bangkit, itu sesuatu yang belum masuk dalam logika mereka. Tidak bisa mereka percaya langsung gitu loh. Dan ketika orang ngomong Yesus bangkit, ini bener nggak sih? Karena yang mereka rasakan saat itu tuh kekecewaan. Orang tuh kalau kecewa, kalau sedang patah hati, bisa saja omongan-omongan orang itu tuh tidak mempan gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngalamin ya, buat yang remaja, kalau ada teman kita lagi patah hati parah gitu, sampai dia mengurung diri di kamar, nangis-nangis, nggak mau makan. Terus kita bilang, tenang, masih ada orang lain lebih baik daripada dia yang bisa nerima kamu. Belum tentu teman kita percaya. Teman kita akan jawab, iya, tapi itu nggak sebaik dia. Tapi bukan dia. Nah, kayak gitu. Kondisinya seperti itu. Kenapa mereka bisa nggak mengenal Yesus? Ini untuk menjawab pertanyaan Denis. Mungkin ada ide dari teman-teman lain atau Pak Eka mengenai pertanyaannya Denis. Kenapa sih murid-murid Yesus yang sudah kenal Yesus lama, tapi kok baru beberapa hari aja nih ditinggal Yesus mati, terus Yesusnya masih di alam kubur, terus waktu bangkit kayak mereka tuh nggak kenal Yesus sama sekali. Atau Kodankur mungkin punya pendapat? Atau ada yang punya pertanyaan lain? Ya ini siapa nih? Yang mic-nya on. Ya, Pak Eka. Ya, saya baru belajar ini. Belajar menggunakan. Wajah saya malah kelihatan. Pakai wajah. Pakai wajah, Pak. Videonya di on, Pak. Itu yang gambar video. Nah, itu. Pencet, Pak. Ini baru cari nih ya, gambar videonya mana itu udah ada, hilang. Nah, ketemu. Oke. Iya, ini coba pakai laptop lambat banget.
Jadi begini, kenapa seringkali kita tidak mengenal Tuhan ketika dia sudah sedang berjalan-jalan kok udah nggak ingat. Salah satu hal karena konsentrasi dia itu tidak kepada Tuhannya, tapi konsentrasi pada waktu itu merasa kehilangannya. Jadi ketika ada orang yang dia harapkan ada di situ, bisa jadi dia tidak mengenal itu. Nah, jadi begitu. Karena konsentrasi kita pada satu hal, sehingga kita tidak menyadarin ada yang di sebelah kita. Ini sesuatu yang umum sebenarnya. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Eka. Ya, begitu ya Denis ya. Jadi kadang karena konsentrasi kita itu tidak kepada Allah, hati kita tidak tertuju kepada Allah, kita tertuju pada perasaan atau emosi negatif kita, maka itu juga menjadi halangan bagi kita untuk melihat Allah itu yang berjalan bersama dengan kita. Atau Denis mungkin punya pertanyaan lain? Atau yang lain guys, ada yang punya pertanyaan kah? Atau aku menjelaskannya terlalu cepat atau tidak dimengerti atau apa? Asal aku yang bertanya ya. Kalau dari teman-teman sendiri, ada nggak sih yang pernah merasakan ketika Allah itu hadir, tapi kita nggak mampu untuk melihat Allah, atau kita gagal untuk melihat Allah sama seperti Kleopas tadi? Pernah nggak sih punya pengalaman yang seperti itu, teman-teman? Pernah. Iya, penongol akhirnya. Kapan Vide? Di saat sedang terpuruk. Ini aku mungkin jawabnya nggak terlalu materi ya, karena aku tadi keluar-keluar. Apa? Ya, udah. Jawabannya adalah pernah. Ya, begitu. Oke, thank you Vide. Ketika Vide terpuruk nggak kelihatan. Apa ya? Dikatakan. Oke. Udah begitu. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa tanya lagi kayak yang bisa dijawab mungkin. Tapi yang lain ada yang mau menjawab. Yang lain bagaimana? Pernahkah mengalami hal yang sama? Kalau nggak tanya satu-satu. Pernah. Iya, riset satu kali ya. Kalau aku sendiri, aku pernah waktu skripsi. Jadi waktu skripsi adalah saat-saat dimana itu menghabiskan kuota, energi, dan money. Saat skripsi itu saya sudah hampir menyerah karena ya dosen saya luar biasa, apalagi saya skripsi soal setan. Jadi itu semakin membuat saya bertanya di manakah Allah? Kok kayaknya tuh Allah itu gak ada gitu, gak bantuin saya. Sampai kemudian saya tersadarkan bahwa selama ini Allah itu hadir melalui orang-orang yang ada bersama dengan saya, orang-orang yang memberikan saya semangat, orang-orang yang tetap mensupport saya, orang-orang yang tidak menjatuhkan saya. Nah, kadang saya gagal melihat kehadiran orang-orang itu. Sadarnya piye Grace kok iso sadar. Jadi kesadaran itu muncul dari dosen pembimbing saya yang budiman, Bapak Ibu Saudara. Awalnya saya ngerasa, aduh udahlah ganti topik apa ya, ganti judul, ganti apa gitu buat teman-teman yang mungkin nggak ada ya di sini yang nemenin saya skripsi ya, kecuali pacar saya. Oke. Itu benar-benar masa-masa stres sekali.
saya sampai sempat berantem dengan ayah angkat saya, Pendeta Wisnu, bahwa Pak Wisnu tuh nggak tahu apa-apa soal skripsi saya. Makanya tuh udahlah Pak, benar-benar kondisi yang tidak mengenakan. Lalu dosen pembimbing saya tuh bilang begini, kalau selama ini kamu nggak merasa Allah itu tidak ada, berarti kamu yang salah. Kenapa begitu? Karena justru dengan kehadiran orang-orang yang ada di samping kamu, yang nggak menyerah, bahkan saya sendiri tidak menyerah untuk kamu, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan menolong kamu dalam skripsi kamu. Ketika kamu bisa mendownload e-book tanpa terkena ban, karena kita orang Indonesia yang suka ilegal gitu, itu salah satu bentuk kehadiran Allah. Dosen saya bilang begitu sambil ketawa. Nah dari situ saya sadar, oh berarti sebenarnya Allah itu ada, cuma akunya aja gitu yang nggak peka gitu. Mungkin ada yang lain? Mila mungkin? Bagaimana Mila dalam proses membuat anting-anting atau apa? Itu ditanya satu-satu ya ini ya. Ini kalau si Mila nggak jawab, aku mau ngeralat deh. Aduh maaf, tiba-tiba nongol. Oke deh, silahkan diralat. Mau ngeralat. Apa kan tadi pertanyaannya kan kapan merasa tidak ada, apa sih tadi gimana Kak? Kapan sebenarnya itu Allah ada, tapi kita gagal buat melihat Allah. Kita gagal buat sadar. Aku justru kalau saat terpuruk aku malah melihat, dan saat aku tidak terpuruk aku malah gagal untuk melihat. Ya, aku switch. Oke, berarti menarik ya. Kalau dalam cerita Kleopas tadi, bahkan pengalamanku, kita gagal melihat Allah ketika masalah itu terlihat lebih besar, kekecewaan itu terlihat lebih besar. Tapi justru pengalaman Vide sebaliknya, ketika dia bahagia, Allahnya tidak terlihat. Wah. Gitu Dede ya? Yes. Nah, kalau untuk teman-teman lain gimana? Tim Vide atau tim aku? Kayaknya sebenarnya banyak loh yang kayak aku sebenarnya aslinya. Aslinya mungkin banyak loh. Karena yang aku tahu juga banyak. Malu aja kali ya? Nah, nggak tahu. Atau mungkin sebenarnya nggak sadar, karena aku juga kalau misalnya ngomongnya plus juga, jadi asal ngomongnya apa, ya pas terpuruk, padahal sebenarnya saat aku terpuruk malah aku melihat. Terus tadi apa, Bram mau tanya. Bram mau tanya, ya silahkan yang namanya Bram, aku belum tahu. Bram adalah kakaknya Cipriska. Nggak tahu juga, oke. Nggak tahu. Bram itu mantan ketua remaja atau ketua pemuda ya? Nggak tahu, aku belum lahir di remaja. Waduh. Iya, nongol lah. Kukira Bram mantannya Vide gitu atau mantan. Enggak, aku diundang sama Mila soalnya tadi, sama Kodan Guru juga. Oke, gimana Bram? Enggak, dia enggak nanya apa-apa kok, itu cuman kerjaannya Mila pasti. Oh, itu tanda perhatian itu Bram. Emang kok dari dulu emang suka perhatian gitu. Mila aja yang tanya. Atau aku menyimak aja ya. Apa? Aku menyimak aja kok. Atau kalau Bram sendiri pernah nggak sih punya pengalaman seperti itu? Menurut Bram, lebih susah melihat Allah atau menyadari kehadiran Allah ketika happy atau ketika galau? Kalau aku pribadi, aku lebih susah melihat ketika tahu apa yang mau dilakukan. Oke, filosofis sekali ya. Ketika tahu apa yang mau dilakukan. Penjelasannya gimana itu, Bram? Jadi kalau misalkan aku punya plan ini, itu, ABC, dan tahu apa yang harus dilakukan, punya rencana, punya apa. Jadi seakan-akan tuh semuanya berjalan sesuai dengan rencana pribadi, bukan kehendak Allah gitu. Tapi ketika out of plan gitu, ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, ya memang satu sisi pasti khawatir, satu sisi pasti cemas, tapi justru kadang-kadang baru itulah menyadari, oh ternyata ada orang lain yang bantu, ada kejadian yang ternyata lebih baik dari perkiraan. Jadi kalau aku pribadi sih itu sih, lebih ke ketika bisa merencanakan, ketika bisa memperkirakan sesuatu,
justru disitulah kehilangan apa ya, kehilangan sensitivitas akan kehadiran Tuhan. Oke. Berat ya. Jawabannya berat. Emang kok dan gur tuh suka sesuatu. Makanya aja kan aku cerita kok wae. Tapi itu bener ya. Jadi kadang justru ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, dengan rencana-rencana kita, bisa jadi kita bukannya tidak menyadari kehadiran Allah lagi, kita menjadikan Allah sebagai orang asing. Ya sudah, karena aku bisa. Tapi justru ketika keadaan itu berbalik, kita bisa melihat Allah yang hadir melalui bantuan dari orang-orang lain, dari rencana-rencana yang tidak terduga atau unplanned, tapi justru itu menjadi indah. Oke. Oke, Bram, thank you. Terima kasih. Yang lain, mungkin siapa lagi ya? Bu Yuli? Atau Ci Evalusi? Pernah nggak sih punya pengalaman yang seperti itu? Atau ada pertanyaan lain kah? Atau Yosua? Nah, ini kayaknya Yosua nih. Oke, pertanyaan dari Pak Eka. Saat dalam keadaan seperti apakah kita menyadari kehadiran Tuhan bagi pribadi kita? Oh, ini pertanyaannya dibalik ya. Saat keadaan seperti apakah kita menyadari kehadiran Tuhan bagi pribadi kita? Kalau tadi bagi saya, kehadiran Tuhan tersadarkan ketika saya dalam kondisi yang terpuruk dan seperti itu. Kalau Vide, kehadiran Tuhan kebalik. Kalau Vide, kehadiran Tuhan dirasakan ketika dia terpuruk. Kalau saya ketika kondisinya saya happy-happy aja, normal-normal aja, di situ saya lebih mudah untuk menyadari kehadiran Allah. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Menjawab pertanyaan dari Bapak Eka. Kamila, mungkin? Gimana, Mil? Tes. Nah, ya. Betul ya? Oh, Nah, apa ya? Kayaknya saat kita mencari, enggak sih? Maksudnya dalam keadaan seneng bisa, dalam sedih bisa, tapi saat kita mau mencari gitu sih. oke, jadi kayak lagu ya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Oke. Walaupun katanya yang nyari Tuhan duluan ya. Yang datang, yang berinisiatif Tuhan duluan dalam teks Emmaus. Iya sih. Cuman kalau kita nggak juga nyari membuka diri ya dalam keadaan sedih ataupun seneng tetap nggak kerasa sih kayaknya. Aku tanya Cimila aja, aku tanya Cimila dong. Oh ya, Apa? pertanyaan Kamila. Mencarinya gimana? Maksudnya apa sih peristiwa pencariannya gimana ya? Peristiwa pencariannya bagaimana? Kok bisa? Apa sih tadi? Aku jadi lupa pertanyaannya apa? Pertanyaan itu kan apa? Kapan? Pokoknya kapan merasakan kehadirannya kan ya? Wah, Nah, bener nggak? Aku bener nggak? Apa sesat? benar. Ya. Nah, kan tadi jawabnya mencari. Nah, mencarinya tuh yang mencari bagaimana? Atau pas bagaimana? Nah, itu dan Kur tanya. Oke, yuk lanjut, Ci. Oke. Mau nanya, kalau mengundang Tuhan hadir, itu terus secara teologis bagaimana ya? Oh, silakan Papi dan Kak Grace yang teologi. Maksudnya secara teologis, gimana kok? Maksudnya bagaimana secara teologis? Maksudnya, misal lagu Mari Masuk. Lagu Mari Masuknya lagu apa tuh? Nah, itulah ya. Kalau bagi saya, mengundang Tuhan untuk hadir, itu ya harusnya menjadi disiplin atau
disiplin rohani ya, atau hal yang seharusnya kita panjatkan dalam keseharian kita untuk memulai hari-hari kita. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupanku, hadirlah, karena kalau Tuhan nggak hadir tuh kita nggak seolah Tuhan itu pergi tadi. Dia tahu maksudnya kok? Aku agak lemot gitu. Ketika oke, ya gimana kok? Itu kan katanya kan, maksudnya kan Tuhan maha hadir toh. Nah, nek maha hadir kan sebenarnya tidak perlu kita undang pun kan, ya dia sudah hadir di sana kan. Terus misalnya lagu ibadah itu, mari masuk hatiku ya Yesus, gitu. Aneh sudah masuk sekali kan ya sudah gitu, sudah terima. Itu nih itu sih hubungannya sama terima Tuhan Yesus ya. Tapi nih itu loh, mengundang Allah hadir, padahal kan Allah itu maha hadir kok diundang meneh itu loh. Seolah-olah berarti Tuhan tidak ada di sana, berarti Tuhan tidak maha hadir dong, perlu diundang lagi kan. Oke. Jadi menarik ya, dari teks Emmaus ini justru aku melihat Allahnya betul, Allahnya maha hadir. Namun seringkali tuh kita ya nggak menyadari kehadiran Allah ini loh. Jadi kita mengundang Yesus untuk hadir, tapi ketika ada suatu insiden atau suatu peristiwa yang itu benar-benar menghancurkan hidup kita, ini aku ketawa baca chatnya Yosua ya kan, itu lupa kan? Ketika ada peristiwa yang menghancurkan diri kita, kemudian kita tidak melihat Allah yang hadir. Jadi kehadirannya itu selalu ada, tapi kita gagal untuk menyadarinya karena kekecewaan atau yang tadi kata Pak Eka, kehilangan. Jadi saya sependapat dengan Pak Eka, Allahnya selalu hadir, kadang kitanya aja yang meninggalkan dia, kitanya aja yang nggak peka. Oleh sebab itu, perlu dalam kondisi yang kita merasa, ketika kita merasa Allah nggak ada, nah itu adalah momen dimana kita untuk mengevaluasi diri kita. Kalau bagi saya sendiri ya, jadi ketika saya merasakan berjalan di jalan Emmaus tadi, ya kita patut meneladani Kleopas yang berdiam, meminta Tuhan untuk open the eyes of my heart, Lord. Karena aku nggak bisa lihat kamu, aku nggak bisa menyadari kehadiranmu. Oleh sebab itu aku butuh bantuanmu untuk menguatkan aku, untuk bisa membuka mataku kalau Tuhan itu tetap senantiasa ada. Bagaimana Pak Eka? Wah. Lagu mari masuk, Tuhan kok keluar masuk. Ini. Jadi Tuhannya tidak keluar masuk ya. Kadang kitanya aja yang out dari Tuhan. Kita yang keluar. Saya baca dulu chatnya ya. Kalau menurut Yosua, jangan sampai Tuhan Yesus hadir. Karena kalau Tuhan Yesus hadir, bubar acaranya. Ini pasti berkaitan dengan akhir zaman. Lalu ada dari Pak Eka. Kita sendiri juga kalau ibadah kan memang jarang atau tidak pernah pakai ungkapan hadirlah di tempat ini. Oh, dia tahu itu kodankur ya. Ayo, minta tolong Pak Eka, monggo Pak bisa menjelaskan pernyataannya. Kalau menurutku Tuhan tidak hadir di sebuah tempat ya. Tuhan tuh hadir di kita ya. Benar gak sih? Tuhan hadir di tempatnya atau di orangnya menurut teman-teman? Di mana-mana. Yang lain? Ya. Aku deh. Ya. Oh ya oke, nggak jadi. Papi aja. Udah, terima kasih. Jadi menanggapin lagu itu loh, mari masuk hatiku. Nah, Tuhan kok keluar masuk ya. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu kan sudah masuk dalam kehidupan kita. Ya wis toh gitu loh. Nah, sekarang yang penting menurut saya seringkali kan kita tuh selalu bertanya, kapan sih Tuhan
hadir dalam kehidupan saya gitu tuh. Nah, kalau kita meyakini Tuhan itu selalu hadir bagi kita, berarti kan sebenarnya kita dibalik kita kapan menyadari bahwa ada Tuhan bersama dengan kita gitu loh. Kan Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuh. Nah, berarti kan kita sebenarnya seringkali tidak menyadari seperti dua orang yang berjalan dalam Emmaus itu. Tuhan itu ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, ini persoalannya pada diri kita. Kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Maka tadi saya bertanya, dalam keadaan seperti apa sebenarnya kita menyadari Tuhan itu bersama dengan kita? Gitu. Nah, ini sebenarnya butuh pada refleksi dan perenungan bahwa Tuhan itu selalu hadir bagi kita, selalu ada bagi kita. Nah, kita menerima itu tidak, menyadari itu tidak. Ada kesadaran sebenarnya kembali. Itu kalau saya seperti itu. Nah, kalau tadi Dankur tadi mengatakan yang itu tentang ibadah itu. Nah, ibadah itu karena kita menyadarin bahwa Tuhan itu sudah ada. Itu. Ya, kita sendiri juga kalau ibadah kan memang tidak pernah pakai undangan hadirlah di tempat ini. Karena kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada di situ dan kita datang ke rumahnya Tuhan. Kita hadir ke hadapannya Tuhan. Bukan ketika kita berkumpul baru Tuhan datang. Nah, gitu tuh. Tapi kita yang datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengundang kita. Bukan kita yang mengundang Tuhan. Tuhan yang mengundang kita. Nah, jadi begitu saya kembalikan. Oke, Pak Eka. Jadi relate ya dengan apa yang ada dalam teks Emmaus kita, bahwa Tuhannya Maha Hadir. Namun, kalau pertanyaan ke kita, kapan sih kita mau buka pintu rumah kita, pintu hati kita dan mengundang Allah yang hadir itu? Seringkali Allah yang hadir ya sudah cuma dibiarkan aja, jadi seakan-akan Tuhan, menurut kita Tuhan nggak hadir, padahal Tuhan hadir. Lalu apa yang harus kita lakukan lah? Marilah kita membuka hati kita untuk bisa menyadari Allah yang hadir itu. Ada pertanyaan lain? Grace, ini kita mau akhiri jam berapa? Sudah 7:30 ya? Oh, sudah hampir 1 jam. Oke. Pertimbangkan Oke, kuota siap. dan lain-lain, kasihan juga. Bener ya. Kita memang direncana sampai 7:30 teman-teman. Nah, PA untuk yang ini, ngobrol untuk yang ini sudah selesai sesinya, kita bisa akhiri. Tapi saya meminta bantuan teman-teman untuk mengisi sebuah kuesioner sederhana. Rencana minggu depan, 2 minggu lagi, kita mau sama-sama ngobrol soal liturgi dengan Bapak Eka. Jadi nanti Pak Eka yang akan menjadi narasumbernya tentang liturgi. Nah, teman-teman boleh dong, tolong dong, tulisin apa yang menjadi pertanyaan teman-teman terkait liturgi ini. Nanti akan ning diko. Ning chat apa? Nanti japri aja, Nanti akan kami japri, lalu diisi. Nanti namanya akan saya samarkan, jadi tanpa nama. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kasih ke Pak Eka. Jadi minggu depan Pak Eka bisa menjawab pertanyaan teman-teman. 2 minggu lagi Pak Eka bisa menjawab unek-unek atau ketidakmengertian teman-teman soal liturgi. Seperti itu. Jadi ngopi series kita benar-benar mengena gitu. Sebuah materi yang benar-benar pas untuk teman-teman dan kita semua. Begitulah. Mungkin ada tambahan kok, Dankur? Nggak ada deh. Jadi ini yang pertama teman-teman, terima kasih. Ini sudah ada 16 orang di sini yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Eka juga gabung. 2 minggu lagi nanti kita akan bahas liturgi seperti yang Grace sudah sampaikan. Dan nanti Grace juga akan bantu Japri untuk memancing ataupun kalau memang teman-teman selama ini ada komentar tentang liturgi begitu di lingkungan GKI, betul ya? Betul. Kita masih ada 3 menit, mungkin ada yang masih mau chat atau sharing atau bertanya, silahkan. Atau mengusulkan tema-tema yang mungkin mencengangkan, bisa asal temanya nggak alien gitu ya. Mungkin kita bisa mengupayakan. Jadi
Ngopi series ini benar-benar menjawab keresahan, kegalauan teman-teman seputar pemahaman iman dan hati. Silakan, mau soal pasangan hidup ya boleh. Ya, usul tema silakan. Nah, kalau usul tema jadi banyak ini. Ya, apa aja? Usul tema dong, apa? Monggo diketikkan di kolom chat tuh sebelum kita berakhir. Cek Kak. Tes. Iya, deh. Sambil yang lain pada ngechat di kolom, mungkin kayak ini sebenarnya mungkin agak PR ya. Maksudnya ini masukan dari aku aja sih kan. Posisinya kan di sini kan ya. Gimana nih? Siapa sih? Saya Kamu sih, kamu duluan aja. Stephen. Oh, oke. Sorry. Aku ya. Maksudnya Iya. di sini yang ikut kan dari kalangan remaja anggap SMA lah, SMA hingga yang sekolah minggu kan ya range-nya kan mungkin agak jauh ya. Jadi mungkin aduh gimana ya ngomongnya? Dicari yang bisa relate dengan semuanya sih mungkin. Cuman emang susah sih, atau mungkin digilir. Cuma masukanku adalah intinya ini kan range-nya kan beda-beda. Jadi mungkin bisa dicari yang bisa masuk ke relate ke semuanya sih mungkin ya. Untuk temanya bagaimana juga aku belum tahu sih. Begitu aja, terima kasih. Oke, thank you Vide. Sam dulu, Sam. Ya. Ini aku Steven Ci. Aku mau coba usul ya. Ini aku mau coba usul tentang ini loh, Ci, tentang masalah tradisi dan kepercayaan. Jadi kan aku kan pernah bicara juga sama temanku tentang masalah cengbeng yang itu loh, Ci, tentang tradisi Konghucu. Jadi kan kita kan sudah kayak dimaterialkan dalam Kristus kan, Ci. Terus terus kita tuh masih boleh ikut nggak sih kayak apa namanya kayak aktivitas cengbeng kayak bakar hungswa, terus terus kayak ngasih makanan, terus kayak didoain buat yang udah meninggal gitu Ci. Mungkin bisa jadi usulan ya, Ci, gitu, Ci. Oke, bagaimana sih iman kita harus bersikap sebagai orang Kristen di tengah kondisi yang seperti itu gitu ya, dalam kondisi tradisi perdebatan antara iman dan budaya. Oke. Ada lagi? Jadi memang sementara kalau itu ya, Oke, thank you Tipen, thank you Vide. Ya. Jadi kalau memang nanti temanya terlalu remaja banget, kami akan split menjadi 2. Kalau memang itu menjadi kebutuhan, saya ini remaja, bagaimana sih Kak menanggapi Pak Eko Iswanto yang kemarin soal pacaran, gimana sih soal ini? Nah, itu nanti bisa kita split untuk yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ya gak ada salahnya juga untuk mengundang yang orang tua, kita bisa melihat pandangan orang tua mengenai mungkin Backstreet atau apa begitu. Ada lagi usulan tema? Wow, Secret Pet apa nih? Jalan-jalan iman. Jalan-jalan iman, oke. Secret Pathways itu kan dipakai buat dasar penyusunan tema GKI tema pasaran. Tuh. Mungkin bisa ya nextnya. Kan mungkin dibahas lagi Pak. Siapa tahu ada kelewatan waktu dulu kita bahas sama Pak siapa? Pak Stefanus MC Haryono. Harusnya. Boleh. Bu Yuli diundang Koh Yosua loh Bu Yuli. Langsung senyum-senyum. Permintaan khusus loh Bu dari Koh Yosua itu. Ayo Bu, sharing Bu. Bu Yuli bisa di-unmute mic-nya. Banyak banget, nggak cukup.
Ini nanti sesi khusus buat Bu Yuli. Oke, bisa ya. Nanti kita memberikan sesi khusus untuk Bu Yuli untuk kesaksian iman. Oke. Jadi catat kok kesaksian iman. Tapi malah bisa jadi variasi buat bentuknya loh ya. Maksudnya enggak selalu PA satu arah, kita ngobrol-ngobrol tentang yang sharing pengalaman rohani juga. Dan kalau buat remaja mau menanggapi yang kemarin pelatihan di LPPS dengan Pendeta Nino juga mau untuk diundang agar memberikan materi soal remaja. Yang kemarin kan remaja itu senang banget tuh waktu dia dikasih tahu Pendeta Nino soal tipe-tipe kepribadian. Nah, itu bisa nanti. Oke ya. Berarti ini kita akhiri di sini dulu. Pak Eka kayaknya tuh lagi mau berbicara itu. Kok titik-titik 3 tempatku? Hah? Oh, Pak Eka nggak dimatikan. Pak Eka mau nambahin sesuatu? Enggak sih. Cuma sambil belajar. Keliru terus dari tadi. Oke ya. Berarti kita akhiri. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di pertemuan perdana kita. Ke depan 2 minggu lagi, sekali lagi kita mau bahas liturgi dengan Pak Eka. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal lain yang mau disampaikan bisa japri ke Grace ya. Terus ini juga ada permintaan dari beberapa teman-teman direkam karena mereka pas nggak bisa ikut jamnya. Jadi mereka juga mau nonton, nanti kalau mau japri atau apa juga biar dibantu ke Grace langsung. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. Sampai bertemu. Oke. Dadah. Baik, teman-teman semuanya. Oke.